从未输过一场比赛，文昭这样的强敌，哇！骑士练呗，终于不草了。都当爷爷的人了，还没个正形。那你光明说，他是星宇殿主，充满着恐怖的杀机，与星宇大人与之前截然不同。伤了他！你以凌如伤。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kita bakal masuk ke bagian spoiler buat episode 46 yang bakal rilis lagi di minggu depan hari Kamis. Udah pada penasaran kan? Gimanakah kelanjutannya ini? Mimin pastikan kali ini bakal cukup seru ya guys ya. Tapi Mimin yakinkan kalau kalian skip pasti penasaran sampai nggak bisa tidur nih. Selamat menonton. Di part sebelumnya kita sudah melihat Hao Chen dan semua peserta mereka itu ke sebuah tempat di mana mereka dikumpulkan, tepatnya 16 peserta paling kuat. Semuanya satu persatu masuk ke sebuah portal guys, di mana cermin portal itu mengarah ke sebuah tempat yang ada cerminnya dan ada roh cermin yang bersembunyi. Roh cermin di sana itu bertugas untuk memberikan ke 16 dari mereka itu hadiah. Contohnya Kak Lee Sin, dia mendapatkan hadiah yaitu sebuah teknik rahasia yang menggabungkan kekuatannya dengan binatang tunggangannya si kuda merah guys. Yang paling lucu adalah Hao Chen dan Cai di mana mereka berdua itu masing-masing nggak mau mengambil hadiahnya, melainkan mereka memilih hadiah untuk diberikan guys. Contohnya Hao Chen mengambil sebuah teknik khusus assassin yang bisa melindungi para assassin. Sementara Cai mengambilkan armor pelindung yang bisa membantu Hao Chen dalam bertahan guys. Mimin akuin ketika transformasi armor itu cukup keren dan katanya sih anti air, api, dan petir. So kita lihat saja gimana keefektifan dari armornya nanti guys. Sehingga pada akhirnya mereka masuk ke ujian terakhir yaitu ujian bertarung. Di sini bakal diundi mereka masing-masing, kalau nomornya itu sama maka bakal bertarung guys. Dan di akhir kita diperlihatkan Hao Chen mendapatkan nomor 1, yaitu yang Wen Chao melawan Pai Xiaomo guys. Di pertandingan ini Wen Chao seperti biasa enggak memanggil tunggangannya, dia cuma menggunakan pedangnya. Dia langsung menyerang lawannya menggunakan kedua pedang guys. Tapi ternyata pada saat bersamaan Xiaomo sudah menyelesaikan pemanggilannya, yaitu sebuah monster tanaman. Tidak ada pilihan lain, yang Wen Chao pun mengambil jalan memutar dan menghancurkan tanaman itu. Tapi sayangnya saat Wen Chao sedang sibuk berurusan dengan tanaman, Xiaomo sudah menyelesaikan pemanggilan lagi. Di saat Wen Chao sudah dekat dengan Xiaomo, dia langsung dihalangi oleh tanaman berduri yang menyerangnya guys. Yang dimana itu membuat Wen Chao sedikit kewalahan dan menggunakan teknik assault-nya untuk maju menghancurkan tanaman-tanaman berduri. Dan tiba-tiba kakinya Wen Chao terkena serangan dari tanaman berduri. Itu membuatnya tidak bisa bergerak dan berhenti total. 从未输过一场比赛。 Hao Chen itu pun cukup terkagum guys. Dia menduga kalau tanaman berduri itu sangatlah kuat, karena dia sendiri tahu dengan jelas kekuatannya yang Wen Chao. Apalagi kan dulu mereka itu pernah bertarung satu sama lain guys. Cuma Mimin penasaran nih, kalau Wen Chao lawan Hao Chen sekarang siapa yang menang ya? Secara Hao Chen udah lebih kuat. Di dalam dari itu, Xiaomo pun melancarkan serangan keduanya dengan melemparkan duri-duri tanaman ke arahnya Wen Chao. Itu membuat Hao Chen kembali terkejut dengan kekuatannya Xiaomo. Tapi sepertinya serangan itu berhasil dihindari oleh Yang Wen Chao. Dia juga menghancurkan 3 monster tanaman dengan mudah. Gak lama dari itu, muncul kembali tanaman berwarna kuning di samping Xiaomo, dan tanaman itu mengeluarkan semacam kabut warna kuning yang memenuhi satu stadium guys. Hao Chen cukup terkejut dan terbengong selama pertandingan ini dimulai, dan sampai sekarang
Wen Chao sepertinya benar-benar dibuat tertekan oleh si Xiao Mo. Han Qian yang mulai pertandingan ini juga cukup terpukau, apalagi si Xiao Mo, dan cukup memujinya guys, karena dia bisa melakukan pemanggilan dengan cepat. Han Qian menduga pastilah tongkat yang digunakan itu adalah senjata yang sangat unik. San Shu yang berada di sampingnya menjelaskan kalau si Xiao Mo itu memiliki kedekatan dengan tumbuhan. Ini aja bentuknya udah kayak tumbuhan guys. Dia juga memiliki garis keturunan yang sama dengan elf. San Shui menduga pastinya kalau terus berjalan seperti ini si Wen Chao bakalan kalah. Tapi Han Qian tidak menerima hal itu. Dia memberi pendapat emang si Xiao Mo tidaklah buruk, tetapi tidak mungkin dia memenangkan pertandingan ini. Karena Wen Chao adalah kandidat nomor 1 di kuil kesatrianya guys. Gak mungkin gampang kalah kan? 文昭这个强，哇！骑士变美，终于不草了。都当爷爷的人了，还没个正形。 Lin Chen yang berada di samping San Shui meledek Han Qian dengan mengatakan kalau belum lama ini ada salah satu pesaing dari kuil kesatria yang terluka parah oleh seseorang pembantai. Apa jangan-jangan itu yang Wen Chao ya? Jadi mereka ngeremehin yang Wen Chao nih guys. Tentu itu membuat San Shui tertawa dong. Han Qian cukup terlihat kesal dan ingin menghajar Lin Chen. Di sisi lain, Wen Chao tidak menyangka kalau bertarung dengan monster panggilan ini jauh lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Tapi dalam sekejap ada cahaya keemasan keluar dari tubuhnya Wen Chao, yang dimana itu membuat tanaman duri yang berada di dekatnya semua langsung berubah menjadi abu. Hao Chen tentu terkejut karena sebenarnya itu adalah api suci. Keterampilan ini sebenarnya juga dicatat di cincin warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya Hao Chen guys. Tapi dia belum sempat melatih teknik api suci ini. Dijelaskan juga keterampilan ini membutuhkan energi spiritual peringkat kedua dari langkah kelima guys, agar bisa digunakan. Karena teknik ini sangat memakan yang namanya energi guys. Teknik ini juga diklasifikasikan sebagai salah satu keterampilan yang cukup rahasia. Karena keterampilan ini memiliki kekuatan sangat besar, pertahanan yang sangat kuat serta menghilangkan efek negatif. Jadi kalau kalian main Mobile Legends itu kayak purify guys. Kalau kalian kena stun tinggal dipencet itu hilang stunnya. Tapi keterampilan ini membutuhkan 200 unit energi spiritual cair untuk mengendalikannya. Ya resikonya juga besar lah. Karena semua tanaman hancur, Xiao Mo menjadi panik. Tanpa basa-basi, Wen Chao meluncurkan serangan assault-nya dan membakar seluruh tanaman yang dikeluarkan oleh Xiao Mo. Dengan cepat, Xiao Mo melafalkan mantra dan menyerang Wen Chao. Alhasil, serangan assault Wen Chao pun berhasil dihindari olehnya dan Wen Chao berakhir terpantal. Setelah itu, sebenarnya niat Wen Chao itu jelas guys. Karena lawannya ini adalah seorang pemanggil dari langkah 4. Pasti energi spiritualnya cukup terbatas dong. Sehingga pastinya Xiao Mo akan berhati-hati dalam menggunakan skillnya untuk mengirit energi spiritualnya guys. Dalam sekejap tanaman-tanaman itu pun dihancurkan oleh Wen Chao. Tapi tiba-tiba Xiao Mo langsung melancarkan serangan diam-diam. Wen Chao anto mundur dan untung saja dia berhasil menghindar. Itu menghasilkan suara ledakan yang dahsyat terdengar di seluruh stadium. Tentu membuat Han Qian dan para petinggi lain pun bangun untuk mengamati pertandingan itu guys. Han Qian terlihat cukup khawatir karena Wen Chao pernah terluka parah akibat serangan diam-diam dari si Tyre. Dia langsung menoleh ke arah San Shui dengan muka kesal guys. Tapi San Shui beralasan kalau dia tidak pernah mengajarkan kemampuan seperti itu kepada Xiao Mo. Setelah itu perlahan-lahan Wen Chao terlihat terluka dan baju besinya sudah rusak. Tapi ternyata cahaya keemasan muncul kembali dari tubuh Wen Chao. Tentu membuat Xiao Mo berkata, jadi kamu masih bisa bertarung ya? Kalau begitu sekarang aku menyerah saja. Dan pada akhirnya pertandingan Wen Chao melawan Xiao Mo dimenangkan oleh Wen Chao guys.
充满着恐怖的杀气。星宇店主自创的惩戒必杀技，与星宇大人与之前截然不同。Ya, mungkin karena energi Xiaomu sudah habis dan dia sudah kehabisan trik. Karena kan serangan diam-diamnya aja udah ketahuan guys, jadi udah kehabisan trik dia. Sehingga wasit mengumumkan pertandingan kedua adalah Hao Zhen melawan Kak Lee Sin. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Sebenarnya mereka sempat bertarung sebentar, ya mungkin sekejap doang lah. Tapi pada akhirnya Kak Lee Sin menyatakan menyerah kepada wasit. Otomatis Hao Zhen lah yang memenangkan pertandingan dan masuk ke 8 besar. Nah, di sini Mimin nggak tahu nih, apakah di filmnya mereka bakal bertarung ataukah cuman kayak langsung di skip aja gitu. Harusnya sih bertarung sebentar ya. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, pertandingan ketiga Chai melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Hao Zhen terlihat khawatir dengan Chai yang akan bertarung, tapi Chai memastikan untuk tidak perlu khawatir. Ya, namanya bucin ya. Mau gimana pun, Hao Zhen khawatir guys. Lee Sin menenangkannya dengan berkata jangan terlalu khawatir lah, nggak bakal ada yang terjadi. Karena sebenarnya Lee Sin sudah pernah melihat kekuatan Chai yang begitu menakutkan. Si Hao Zhen kan belum pernah melihat secara jelas guys. Tidak lama dari itu pertandingan dinyatakan dimulai. Fang Zhu langsung memunculkan burung raksasa. Tampaknya Fang Zhu tidak melakukan pemanggilan, jadi sepertinya monster burung itu keluar dari tongkat yang dia pegang. Itu menandakan tongkat itu merupakan peralatan tingkat spiritual. Dengan cepat Chai maju dan menyerang, tapi dengan mudah Chai menghindari semua serangan monster burung milik si Fang Zhu serta menghancurkannya guys. Itu membuat Fang Zhu kebingungan dong, karena burung Stormnya langsung terbantai. Padahal sebelumnya dia sangat yakin kalau burungnya itu bisa menahan Chai sedikit lama, karena burungnya itu termasuk binatang ajaib dari langkah keempat. Tapi karena itu juga dia jadi sadar lawan macam apa yang dia hadapi ini. Meskipun Chai tidak memiliki penglihatan, tetapi penampilannya sekarang membuat tekanan yang mengerikan yang belum pernah dia rasakan. Fang Zhu sama sekali tidak mau menyerah. Dia melafalkan sebuah mantra lagi dan memunculkan binatang ajaib langkah ke-6, Gigantic Bear Vajra guys. Dijelaskan bagi seseorang Grand Summoner langkah keempat mampu memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi tertinggi. Itu membuat Fang Zhu sedikit menjadi lega dong. Tapi Chai tiba-tiba juga ikut bergerak. Chai bergerak seperti kelinci guys. Dia menghilangkan sepersekian detik karena kecepatannya yang terlalu cepat. Di bawah kendalinya Fang Zhu, Gigantic Bear-nya pun meluncurkan serangan dengan menginjakkan kakinya ke tanah, menghasilkan ledakan yang sangat keras. Tapi Chai mengejutkan semua orang dengan menunjukkan kekuatan kecepatan yang luar biasa. Tanpa perlu mengelak, tanpa melompat, tanpa mundur. Dia maju dengan tongkat bambunya dan membuat gerakan memotong. Itu membuat semua penonton gak bisa berkata apa-apa guys. Tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Itu juga membuat Chai berhasil menyerang kedua kaki Gigantic Bear. Dengan cepat Chai mengangkat ujung tongkat bambu miliknya dan diarahkan ke lehernya Fang Zhu, sehingga dia tidak bisa apa-apa, tidak berkutik, dan Fang Zhu pun tidak pernah terfikirkan dia bakal dikalahkan dengan sangat mudah. Kalian kira sudah selesai? Gigantic Bear-nya langsung menyerang Chai dengan cakarnya. Apa yang terjadi? Tuar. Tubuhnya Chai menyala dengan kilau berwarna emas. Dengan sekejap Gigantic Bear-nya itu membeku dan terbantai. Sehingga Fang Zhu akhirnya melepaskan tongkatnya dan berkata, aku mengakui kekalahan. Shan Sui melihat itu pun penasaran, energi spiritual macam apa berwarna emas bercampur gelap. Sui Fang juga ikut terkejut dan tidak tahu energi macam apa itu guys. Sehingga pada akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh si Chai. Kecepatan, serangan dan niat membantai yang sungguh dingin dan sungguh kuat.
Chai terlalu tangguh. Kalau dibilang kekuatan melindungi berwarna emas, Mimin jadi kepikiran jangan-jangan itu si Hao Chen kali ya guys ya, yang memberikan kekuatan, tapi harusnya nggak mungkin sih. Melihat kesaktiannya Chai Wen Cao auto ketar-ketir dan berpikir apakah dia benar-benar bisa melawan sang gadis pembantai ini. Hao Chen tentu langsung duduk tenang saat Chai kembali ke sisinya. Dirinya cuma bisa diam sejenak guys. Yang dimana itu membuat Chai bingung dong, apa yang udah terjadi coba. Ternyata Hao Chen tidak pernah menyangka Chai terlalu kuat. Dia menjadi tidak yakin apakah Chai ini masih membutuhkan perlindungannya. Chai kayaknya sih lebih kuat daripada Hao Chen guys. Tapi Chai memegang erat tangannya Hao Chen dan berkata, "Yang kau lindungi itu bukan hanya diriku, tetapi juga hatiku." Anjay, wow. Mendengar itu Hao Chen auto menjadi tersipu dan bersemangat kembali guys. Kacau nih, gombalnya boleh-boleh si Chai ya. Silakan kalian coba guys ke doi kalian masing-masing. Setelah itu Chai pun perlahan bersandar di bawahnya Hao Chen. Tentu para pesaing melihatnya pun auto terkejut dong. Apakah Chai ini benar-benar seorang pembantai wanita yang sangat tangguh dan menakutkan? Tapi kok bisa? Di sampingnya Hao Chen seperti seorang anak kecil yang sangat manja gitu guys. Ya jelas dong. Masa di samping doi mau ngebantai-ngebantai gitu kan? So akhirnya selesai juga sesi 16 besar dan sekarang mereka bakal masuk ke sesi dalam besar. 8 besar sih tepatnya guys. Karena tadi itu kayak cuman mau mendapatkan 10 besar kayaknya sih. So gimana nih, seru kan spoiler kali ini?